Merah itu akan pudar, putih itu pun kusam. Sebuah puisi ditulis oleh Giri Suprabdiono, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Ditulis pada tanggal 31 Mei 2021. Besok, 1 Juni 2021, kami tak berdiri di karpet itu lagi. Ada. Merah putih itu akan pudar, putih itu pun kusam, garudaku berlinang. 75 anak bangsa adalah asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ismail Arif dari Forum News Network. Hari ini pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, hari Selasa tanggal 1 Juni 2021, sejumlah karyawan KPK yang akan beralih fungsi menjadi aparatur sipil negara akan dilantik. Rencananya begitu. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fikri. Menurut dia ada 1.271 orang yang akan dilantik menjadi aparatur sipil negara. Keputusan dari pimpinan KPK untuk tetap melantik mereka menjadi aparatur sipil negara ini seperti melawan logika publik. Karena banyak sekali suara-suara muncul dari berbagai elemen masyarakat yang menentang pelantikan ini. Salah satu kelompok adalah 77 orang guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan di antara nama-nama itu terdapat nama seperti Profesor Emil Salim dan juga Profesor Azumardi Azra dari UIN Jakarta. Seperti dikatakan oleh juru bicara KPK Ali Fikri, jumlah yang dilantik 1.271 orang. Padahal kan kita kemarin mendapatkan data bahwa yang lulus TWK itu ada 1.274 orang. Artinya ada sekitar 3 orang yang tidak mengikuti pelantikan. Begitu juga dengan 24 orang dari 75 orang yang dinyatakan masih bisa lolos, bisa dibina oleh pimpinan KPK, berarti tidak masuk dalam pelantikan ini. Pelantikan ini sekaligus juga menandai pemecatan dari 51 orang karyawan KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Selama berpekan-pekan ini kan kita dihadapkan pada polemik yang luar biasa mengenai pemecatan 75 orang karyawan KPK itu, dan setelah melalui polemik akhirnya pimpinan KPK seperti kita ketahui menyatakan masih ada 24 orang yang bisa dibina. Sebelum pelantikan juga kemarin ada sekitar 693 orang atau hampir 700 orang yang dinyatakan lolos tes wawasan kebangsaan, menyatakan mereka menolak untuk mengikuti pelantikan dan meminta agar 75 orang yang dinyatakan tidak lolos itu ikut dilantik. Kita tidak tahu apakah dari 693 orang ini kemudian semua hadir dalam pelantikan, karena seperti dikatakan oleh KPK, juru bicara KPK, pelantikan ini akan dilakukan secara online. Hanya 53 orang yang akan hadir di gedung KPK, sisanya akan mengikuti melalui online. Alasannya ini karena berkaitan dengan protokol COVID-19. Jadi tidak mungkin lebih dari 1.000 orang berkumpul dalam satu ruangan dalam pelantikan itu. Itu alasan yang dikemukakan oleh juru bicara KPK. Kita akan melihat faktanya seperti apa. Karena bagaimanapun penentangan terhadap pelantikan ini sangat masif. Bukan hanya dari internal KPK, tetapi juga dari eksternal, terutama datang dari kalangan civil society. Pelantikan dari pimpinan KPK ini menunjukkan bahwa mereka menentang logika publik, logika dari para guru besar, logika dari para akademisi, logika dari badan eksekutif mahasiswa di berbagai penjuru tanah air yang menolak pelantikan dan alih fungsi karyawan KPK menjadi aparatur sipil negara. Tetapi pemerintah kelihatannya dan juga pimpinan KPK tidak peduli. Sikap pimpinan KPK ini menunjukkan kepada kita bahwa memang ada upaya yang sangat sistematis apapun caranya dan berapapun harganya untuk melumpuhkan KPK. Kita masih ingat bagaimana dimulai dengan revisi Undang-Undang KPK yang kemudian setelah disahkan oleh DPR tapi tidak segera ditandatangani oleh Presiden Jokowi.
dan sampai 30 hari batas waktu deadline-nya Presiden Jokowi tidak menandatangani, kemudian revisi undang-undang itu berlaku menjadi undang-undang. Sejumlah aktivis mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, tetapi judicial review ini juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, dan sebagai konsekuensi revisi undang-undang terhadap undang-undang KPK ini, KPK dilemahkan. Mulai dari kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada penyidik, kemudian pembentukan Dewan Pengawas, dan puncaknya adalah dipilihnya sejumlah figur menjadi pimpinan KPK yang kita pertanyakan integritasnya, khususnya Ketua KPK sekarang Firly Bahuri. Firly Bahuri ini sebelum terpilih menjadi Ketua KPK, dia pernah aktif di KPK sebagai seorang perwira polisi, jenderal polisi yang diperbantukan di KPK. Dia menjadi Deputi Penindakan. Pada saat dia menjadi Deputi Pendidikan di KPK inilah dia tersangkut kasus pelanggaran kode etik. Dia diketahui bertemu dengan sejumlah orang, sejumlah tokoh yang sedang diselidiki oleh KPK. Ini berkaitan dengan divestasi atau pembelian saham PT Newmont oleh Pemprov Nusa Tenggara Barat. Firly diperiksa dan rencananya akan dijatuhi hukuman kode etik. Tapi sebelum hukuman dijatuhkan, Firly ditarik oleh instansi asalnya Mabes Polri, dan ironisnya dia kemudian dipromosikan menjadi Kapolda di Sumatera Selatan. Setelah menjabat dari Kapolda Sumatera Selatan inilah kemudian Firly mengikuti seleksi untuk menjadi calon pimpinan KPK. Dan sama-sama kita ketahui dia kemudian terpilih, dan dia juga kemudian dia dipilih menjadi ketua KPK. Dari situ pangkatnya oleh polisi, oleh Mabes Polri dinaikkan menjadi bintang 3. Jadi pangkat dari Firly adalah Komisaris Jenderal Polisi aktif. Jadi walaupun dia sekarang ketua KPK, tapi dia masih aktif sebagai seorang jenderal polisi. Setelah dia menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, lagi-lagi Firly terandung kasus pelanggaran kode etik. Dia pada waktu itu dilaporkan karena diketahui dia pulang kampung ke Sumatera Selatan itu menggunakan sebuah pesawat helikopter charteran. Pada waktu dicurigai helikopter charteran ini merupakan bantuan dari seorang pengusaha, tetapi Firly menyatakan bahwa dia menyewa itu. Dewan Pengawas kemudian memberikan sanksi kepada Firly, tetapi tidak ada konsekuensi apapun dari sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas itu. Apa hubungannya Firly dengan pelemahan KPK? Rupanya Firly ini adalah bagian dari pelemahan itu. Jadi ada 2 misi yang diemban oleh Firly. Satu, melemahkan KPK dari dalam, dan kedua adalah membalaskan dendam pribadinya. Karena dari 75 orang yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini, sebagian besar mereka ini punya kasus secara personal dengan Firly Bahuri. Mereka yang terlibat dalam pemeriksaan Firly Bahuri ketika pelanggaran kode etik, ketika dia bertemu dengan Gubernur NTB pada waktu itu adalah mereka yang masuk dalam klaster yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan. Ada 3 klaster sebenarnya yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan ini. Pertama adalah mereka yang menjadi kepala satgas dari penyidik di KPK, dan mereka ini dikenal dikenal melakukan banyak sekali operasi tangkap tangan. Novel Baswedan kita sudah tahu reputasinya seperti apa. Ada nama Harun Ar-Rasyid yang oleh Firly sendiri disebut sebagai Raja OTT karena dia paling banyak melakukan OTT. Dan kemudian anggota-anggota Satgas yang terlibat dalam OTT. Dan yang ketiga adalah mereka yang membuat kebijakan baik secara internal maupun eksternal sehingga pemberantasan korupsi itu menjadi sangat efektif. Salah satunya adalah Giri Suprabdiono, seorang yang kini menjabat sebagai Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebenarnya ada lagi klaster keempat, yakni mereka yang terlibat dalam pemeriksaan Firly Bahuri ketika dia melakukan pelanggaran kode etik. Jadi ini betul-betul KPK dilumpuhkan dari luar, dari eksternal dengan berbagai revisi perundang-undangan, dan dari internal dimasukkan pimpinan KPK Firly Bahuri. Kita tidak terlalu kaget sebenarnya kalau kemudian pimpinan KPK tetap melanjutkan pelantikan dan mengabaikan keberatan-keberatan baik yang muncul dari eksternal maupun internal KPK. Sebab kelihatannya mereka memang sudah mendapat misi bahwa misi ini harus tuntas. Pelemahan KPK harus tuntas baik dilakukan secara eksternal maupun internal. Karena itu Firly dan kawan-kawan dan pimpinan KPK sepertinya mereka tidak peduli suara apapun. Mereka menantang logika publik dan tetap melantik karyawan KPK yang hari ini beralih status menjadi aparatur sipil negara. Sejak awal sebenarnya alih status ini pun banyak ditentang. Mengapa? Karena dengan menjadi ASN maka culture-nya itu sangat berbeda sekali dengan
KPK yang selama ini sangat independen. Aparatur sipil negara seperti kita ketahui culture-nya itu sangat feodalistik gitu, sangat paternalistik. Jadi apapun yang diputuskan oleh pimpinan mereka harus mengikuti. Sementara selama ini di dalam KPK itu statuta KPK tidak memungkinkan seorang pimpinan untuk melakukan intervensi pada kasus-kasus yang sedang diselidiki oleh para penyidik KPK. Culture itu dipastikan sekarang akan berubah drastis. Karena itu saya juga berkali-kali menyatakan sudah waktunya bagi kita untuk mengucapkan selamat tinggal kepada KPK. KPK memang tetap ada sebagai sebuah lembaga. KPK tetap ada, tapi jangan berharap bahwa KPK akan melakukan tangkap tangan terhadap para politisi, para pejabat yang partainya menjadi pengusung pemerintah. Satu hal lagi yang barangkali mungkin Anda jangan terlalu berharap lagi, banyak kasus-kasus besar yang selama ini ditangani oleh KPK, mungkin satu persatu itu akan dipetieskan. Kita ingat kasus korupsi bansos yang disebut melibatkan sejumlah politisi PDIP di DPR, termasuk juga Madam Bansos. Kemudian juga ada kasus yang melibatkan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin yang disebut-sebut menjadi fasilitator suap antara seorang penyidik KPK dari instansi kepolisian dengan Wali Kota Hasan Tanjung Balai, dan banyak lagi kasus-kasus lain, termasuk kasus Harun Masiku yang sedang buron. Kemarin kita mendengar penjelasan dari seorang penyidik yang khusus menangani kasus Harun Masiku, menyebut bahwa Harun Masiku itu masih hidup, dan kalau sebelumnya dia berada di luar negeri, maka dari sinyal yang dilacak oleh mereka, saat ini Harun Masiku sudah ada kembali di tanah air. Jadi tinggal menunggu waktu kasus Harun Masiku di SP3-kan seperti kasus Samsul Nur Salim, setelah itu dia bisa melenggang kembali dan juga aktif kembali sebagai politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sekali lagi kita ucapkan selamat berpisah untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Selamat datang di negeri Penyamun. Karena mulai terhitung hari ini, para pejabat, para politisi yang menjadi pendukung pemerintah dipastikan akan lebih leluasa melakukan aksi-aksi korupsi. Saya sebenarnya sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.